Oke, baik. Dingin banget studio hari ini. Ya karena tadi habis hujan. Oh iya bener ya. Tadi habis hujan. Winter. Oke. Winter gak tuh? Pintar. Acara apa itu ya? Ranking 3. Ranking 1. Udah gak ada lagi ya kuis-kuis gitu ya? Iya. Kita dong bikin acara kuis dong Pak Andi. Iya. Kayak Kayak waktunya ada aja. Ya yuk. Ya. Judul hari ini. Ya. Judulnya adalah kalau ada keyakinan dan kemauan pasti kemauan. Kacamata gue taruh di sini. Oh iya. Maaf. Judul hari ini judulnya adalah kalau ada keyakinan dan kemauan pasti semua bisa kawan. Sekarang ini kita kedatangan wanita cantik yang serba bisa dan bikin netizen kagum. Ya. Kita panggil. Ini dia, Nia Ramadhani. Oke. Nah, Nia makasih udah datang ke Brownie. Makasih. Thank you Nia. Wow. Pengalaman hidup yang berarti buat Nia Ramadhani sampai mengalami trust issue usai rehabilitasi kemarin nih. Aku ada artikelnya, ini dia. Nia Ramadhani deg-degan pertama kali ke mall usai rehabilitasi narkoba. Ada rasa nggak percaya diri gitu, apa gimana? Nggak tahu sih ya ke mallnya tuh, tapi waktu pertama kali dapet kejadian itu pasti bayangannya kan gimana cara aku kembali lagi ke masyarakat, ketemu sama teman-teman lagi gimana, apakah mereka males main sama aku atau enggak. Tapi ternyata setelah 10 bulan menjalani rehabilitasi itu malahan aku banyak banget belajar di situ kan tentang diri aku, ternyata banyak banget yang enggak oke dari diri aku, yang tadinya aku pikir semua hidup aku benar dan baik, tapi ternyata enggak gitu. Terus belajar juga tentang pernikahan lebih baik lagi, Ardi juga kayak gitu. Dan pada saat akhir proses malahan rasa percaya diri itu ternyata muncul dengan sendirinya. Karena ternyata masalah itu memang mendewasakan kita sih Kak. Oke, jadi dan semuanya juga proses ya? Iya proses. Oke, betul. tapi kalau gimana caranya kamu mengatasi masalah dalam diri kamu sendiri nih? Maksudnya menaklukkan diri kamu sendiri kan rasa takut dan... Iya tadinya kan banyak kepikiran, mungkin di awal banyak kepikiran apa kata orang, kata orang gitu. Tetapi menurut aku akhirnya aku berpikiran terlalu arogan orang-orang yang bisa merasa untuk bisa menilai kita hanya dengan melihat dari luar aja gitu. Ya. Karena yang tahu semuanya tuh kita. Yang kita taruh di sosial media itu hanya sebagian kecil. Image yang kita pengen orang-orang lihat tentang kita gitu. Jadi aku lebih concern sama orang-orang, pendapat orang-orang terdekat aku sih. Karena mereka yang tahu aku gitu. Kalau mereka yang kasih, mereka kasih masukan ke aku ya itu bener-bener tentang aku gitu. Jadi kalau orang luar, aku baca juga, dengerin juga. Cuman buat refleksi diri sendiri aja. Kalau misalkan ada yang nggak bener atau merasa mereka melebih-lebihkan ya udah lewatin aja gitu. Betul. Nah tapi ada pengaruh orang lain nggak yang bikin kamu jadi percaya diri lagi? Selain teman-teman gitu. Pertama aku berpegang dan berjuang sama diri aku sendiri dulu sih, karena aku nggak mau bersandar sama orang lain, takutnya orang itu nggak ada nanti aku nggak ada pegangan gitu. Jadi aku nguatin diri aku dulu, terus semuanya udah penuh dan full dan konten gitu. Jadinya aku sekarang bisa jalanin hidup dengan enteng, terus nggak mikirin terlalu banyak karena semuanya sudah dibenahi di belakang gitu. Jadi sekarang tinggal jalanin aja. Masa-masa beratnya udah dilewatin, sekarang tinggal nikmatin. Tinggal nikmatin dan hikmahnya banyak banget. Aku baru tahu aku disayang banget banyak orang. Pada saat aku nggak ada banyak yang kangen, aku yang tadinya mungkin nggak terlalu ngeh kalau segitu banyaknya orang yang sayang sama aku gitu. Gitu sih. Tapi selama di rehabilitasi, perjalanan apa yang bisa kamu dapat? Perjalanan jadi gini, banyak banget sih sebenarnya karena di awal aku pikir hidup aku oke-oke aja, tapi ternyata di pernikahan aku yang ternyata hampir bobrok karena banyak hal-hal yang aku pendam, yang aku nggak mau ngomong sama Ardi. Misalnya hari-hari aku kayak gimana, hal-hal sepele sih.
Tapi kalau misalkan dia pulang kantor kayaknya ngeliatnya kasihan deh, masa gue bebanin lagi sih sama cerita-cerita gue yang mungkin gak penting. Tapi itu kan aku berjalan 11 tahun. 11 tahun itu ternyata hal-hal sepele itu jadi numpuk dan banyak gitu. Dan ternyata itu juga terjadi sama Ardi. Ardi tuh selalu merasa gue laki-laki, gue gak pernah ada masalah. Dan surprisingly kalau misalkan dipikirin, pernikahan aku sama Ardi sama sekali gak pernah ada menangis sama-sama. Atau Ardi ngerasa gagal tuh gak pernah ada. Jadi semuanya kayaknya oke. Tapi ternyata hidup yang seperti itu ternyata gak bener. Gak mungkin orang hidup gak ada masalah gitu. Iya. Tapi selama ini kita kayak gitu, gak pernah ada masalah. Nah setelah direhabilitasi baru kita gali diri sendiri masing-masing. Dan Ardi akhirnya kasih tahu kalau misalkan banyak. Ternyata buat aku juga malah baru tahu. Seorang Ardi banyak banget ternyata bebannya. Kayak banyak ekspektasi yang ditaruh di dia, banyak yang diekspektasikan di kerjaan tapi nggak tercapai, dan dia tapi nggak pernah di rumah, dia tidak mempunyai tempat yang aman buat dia cerita. Ternyata aku sebagai seorang istrinya bukan tempat yang amannya dia untuk dia cerita. Jadi semuanya dia pendam sendiri. Dan begitu juga aku, Ardi juga bukan tempat yang aman buat aku cerita tentang hal-hal yang sepele gitu. Aku malah ke teman-teman aku gitu. Oke. Gitu Ya sih. jadi sebenarnya dalam setiap rumah tangga itu ya punya cerita masing-masing ketika menyelesaikan gitu ya. Jadi terkadang ya aku setuju sama Nia, apa yang kalian lihat dari sosial media itu yang sebenarnya ya kita hanya memberikan sesuatu yang baik saja. Ya, yang kita mau orang lain lihat aja gitu. Karena ada beberapa yang ya ini privacy ya. Tapi aku bilang justru sekarang Nia lebih matang lagi ya. Karena iya, emang benar sih, masalah itu mendewasakan kita pada saat kita lagi di bawah. Pasti kan kita lagi berpikir gimana caranya, apa yang salah, apa yang harus diperbaikin. Kalau kita lagi oke-oke aja mungkin kita nggak akan merubah hidup kita karena kita ngerasa kita lagi bener nih gitu. Oke, dan kita juga ada ungkapan dari Ardi nih yang bikin netizen baper, kita lihat ini. Tapi pada saat itu kamu sadar gak sih Mas Ardi yang selalu ada buat kamu gitu? Iya, jadinya gini. Selama 11 tahun itu banyak yang kayak aku ngerasa kosong, dia juga iya, tapi ternyata itu bukan salah satu dari antara kita, itu salah kita tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Jadinya yang satu ngerasa kalau nggak berubah, yang satu lagi juga ngerasa gitu, tapi nggak ada yang diomongin gitu. Nah pada saat mulai saat kejadian itu banyak yang kita langsung mulai belajar satu sama lain dan belajar untuk komunikasikan apa yang aku rasa dengan cara yang tepat gitu. Dan itu yang Ardi omongin itu saat dia datengin aku juga aku sangat bersyukur, karena walaupun aku yakin dari awal dia akan datang, tapi aku tahu dia mempunyai pilihan karena kan dia tidak ada di tempat itu. Dia punya pilihan untuk dia keluar negeri aja bisa juga gitu. Jadi kan belum ada dicekal atau apa-apa, dia bisa di luar negeri dan mungkin support aku dari jauh, tapi aku ada keyakinan kalau dia akan datang dan nemenin aku sih. Gitu. Jadi ya kayak sebuah perjalanan cinta seseorang kan ceritanya beda-beda. Iya betul. Ya, oke. Nah katanya setelah usai kamu rehabilitasi, kalian berdua itu malah semakin romantis. Iya, karena kita udah tahu kelemahannya Ardi, aku udah tahu apa yang bikin dia ngerasa kecewa selama ini, dia udah tahu. Terus udah gitu Ardi juga udah mulai cerita gitu, kayak misalkan aku di kantor kayak gini, tadinya aku mau kayak gini tapi ternyata aku gagal. Kalau sebelumnya dia ngerasa kalau misalkan dia ngomong, dia takut aku nganggap dia rendah. Kayak gitu-gitu loh, ada nganggap ngerasa sama seperti apa yang dia rasain gitu. Padahal enggak juga, tapi itu memang nggak pernah ada komunikasi yang baik. Sekarang udah ngejalaninnya enak banget, alhamdulillah pernikahan aku sekarang enteng banget jalaninnya. Dan aku jadi ngerasa punya sahabat baru gitu. Sahabat aku ya sekarang Ardi, aku bisa ngomong apa aja sama dia, malah jadi lebih enak karena kan kita juga 12 tahun sekarang. Jadi tiap hari sama-sama, jadi udah bisa kayak temen banget kalau sekarang. Oke, kita ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Nonton konser MLTR, fans curhat kursinya diduduki Nia Ramadhani dan suami. Apa sih? Jadi Michael Learns to Rock ada konser. Aku duduk tuh, aku invitation. Aku invitation duduk pas datang, duduk di depan. Tiba-tiba besokannya ada viral di Lametura gitu-gitu. Ada orang yang fotoin tiketnya, katanya tempat duduknya dia dari dudukin aku gitu. Tapi ya aku kan nggak dapet tiket karena aku kan invitation. Ya udah gitu, terus akhirnya aku klarifikasi sama promotornya, ini gimana lo yang undang gue, sekarang ada orang komplain-komplain nih gimana gitu.
terus dikasih lihat fotonya bahwa yang di depan itu nggak ada nomornya gitu. Row-nya dia yang di foto itu di belakang aku gitu sih. Oh. Iya. Terus sama promotornya yang ribet-ribet pakai ITE gitu ya promotornya. Oke. Gitu. Tapi aku ya Untung dijelasin ya. iya. Iya, tapi ya gitulah mungkin orang kalau misalkan mungkin pelajarannya juga buat satu promotornya, satu lagi buat orang-orang yang mungkin merasa haknya diambil orang ya harusnya tegur aja. Kalau memang pada saat itu ngerasanya tempat duduknya didudukin aku tinggal bilang. Tapi ya memang kenyataannya bukan didudukin aku sih invitation. Karena memang ya biasanya kalau invitation itu ya nggak akan mungkin dijual. Iya, di Oh depan ya kan paling aku depan. juga pernah bikin acara ya, jadinya aku tahu. Aku paham. Iya, Jadi terkadang-kadang lelah energi ini untuk menjelaskan itu. Iya, Tapi kan emang. harus dijelaskan. Iya, tapi Kalau sebenarnya nggak malas pada saat mau ngejelasin itu. Aduh, kenapa Iya. sih harus ngejelasin? Dan yang lebih begini? parah lagi kan kalau dia kan malah undangan doang sebenarnya. Iya, betul. Gitu ya. Oke, tapi kan semuanya udah clear, Clear, ya. clear. Oke, tapi kamu sempat ketemu sama penonton tersebut nggak sih? Enggak lah. Enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ya? ketemu. Cuma ngejelasin di Dia medsos ngejelasin aja ke berarti ya? Instastory, tapi udah gitu akhirnya promotornya yang hubungan langsung. Terus permintaan maafnya aku difotoin, tapi aku juga udah nggak mau ngelanjutin juga, udah males Iya, iya. gitu. Oh, yang penting udah jelas ya? Yang penting udah kamu jelas. cuman gue diundang sama lo ya. Lo yang Iya, lu jelasin yang sendiri. ngurusin deh, Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya masa tamu undangan yang mesti jelasin ya. Makanya kita diundang. Saya punya hajatan lah. Oke, nah kita mau reka adegan ceritanya Nia dan Wendy lagi nonton konser ya. Tiba-tiba penonton lain yaitu Ayu nyari kursinya yang ternyata diduduki oleh Nia dan Wendy. Ya. Iya, oke. Di mana nih, Sita? Ya. Ya Nia, kita main ya. Oh, bioskop kali ya, pakai popcorn. Masa pakai popcorn? Berarti gue. Konser, lu tahu konser gak? Kalau konser itu bukan popcorn, kentang sama sosis. Jangan emosi, Poy. Kesel gua. Ini apa lagi? Sedotan? Nggak ada minum. Ini apaan ini? Michael Learn to Rock nggak ada. Iya deh, ya deh. Wah, MC. Iya. Michael, wah. Wawasan musiknya lu kurang ya. Ya, pokoknya grup lah. Berarti kan Ruben tahu lagunya kayak gimana, Ben? Ya lagu bule lah pokoknya. This is apaan lu? Kamera Ron. Action. Gua kasih tahu nggak percaya. Nyanyi dong kalau bisa pakai Tahu topi nggak sih nyanyi. lagunya? Nggak tahu ya? Aku lupa deh. Gimana sih? Awal bukan. Iya itu. Iya benar kan? I won't forget the way You kissing, Oh, the tahu juga. feeling so strong, will lasting for so long. Michael! And I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know. Yes, I know. Tak lama pengunjung tamu itu pun datang. In the middle of nowhere. Don't know which way to go. Dan ternyata bangkunya Bang, ini bangku saya. Bu, maaf Bu, konser dangdut sebelah sana. Bu. Ini MLTR, bukan MLTD. Apaan itu? Michael learns to dangdut. Beda. Michael learns to rock. Saya udah duduk sini, saya beli duluan. Saya sengaja beli di sini karena saya nggak ngerti jadi saya mau nonton. Gak bisa sembarangan. Saya sama istri saya udah di Mana istrinya? Ini. Ceritanya yuk, ceritanya. Kan gua cerita jadi Mas Ardi. Bapak siapa ini istrinya? Saya. Bapak main dukun di mana? Mana coba lihat dulu tiketnya, Mana Mbak. tiketnya? Nih, Mbak. Nih, Bapak kelihatan nggak? Nih, di Cepet banget. Ya udah gini, kalau misalkan Mbak udah bisa nyanyiin 2 lagu Michael Learns to Rock, coba Ya, nanti saya saya cari kasih. tiket saya biar kasih lihat. Nyanyi Saya dulu. nggak bisa nyanyinya, Mbak. Saya cuma mau nonton orangnya aja. Mbak, nggak apa-apa duduk di situ. Mbak kalau mau nonton orangnya aja, mendingan beli posternya taruh di kamar. Ngapain nonton konser? Suka begini nih. Ya udah, tapi ini saya udah duduk di sini. Bapak kan
Belakangan beda. Saya sama Ini yang punya bukan? Iya, bukan. Ah, bukan. Kayaknya agak ngapa soalnya kita ngomong. Sorry, Pak RT ini nggak bisa begini. kalau gue yuk, lu datang dari depan langsung gue bilang gini, ini nomor ini. Nggak mungkin kamu nonton ini. Gue sih, Oh iya, udah pasti nggak percaya. Oh iya, gue nggak paham. Ternyata si cantik Nia Ramadhani ini punya kekurangan juga loh. Apa sih? Coba kita lihat ini. Sekarang aku udah bisa. Itu beneran ya nggak bisa. Nggak makan buah dari kecil. Ini sebenarnya it's not a big deal loh. Banyak loh orang-orang yang Banyak, kamu bisa banyak, loh, Pesti. serius, banyak. Iya, Bohong. banyak. Serius, banyak juga orang yang nggak. Aku nggak pernah tahu melon ya. Bercanda nih. Serius, bagaimana mangga aku nggak paham. Bentar deh. Kok siapinnya banyak banget sih? Nah, ini jadi pada saat itu Ardi baru tahu kamu nggak bisa buka salak di situ. Jadi emang selama ini dia nggak pernah makan buah. Aku tuh dari kecil nggak makan buah sama sayur. Aku jeleknya di situ tuh. Aku sampai sekarang nggak makan buah sama sayur. Yang salah mama aku kayaknya deh. Kan dia yang nggak ngajarin aku. Nggak ngajarin, nggak ngasih tahu. Iya kan? Sama nih. Mendingan mau panggil mama aku. Jangan, nggak usah. Apa kenapa? Tapi sama kayak Ayu juga Aku apa nih aku? buka salak nggak bisa, ngupas semangka nggak bisa. Dia bisanya ini nyayat karet, pohon karet. Mana gue tahu sih, Wel. Oke, selain ngupas salak, apalagi yang kamu nggak bisa, nggak bisa lakuin? Aku nggak bisa lakuin. Ngupas mangga. Belah duren. Duren gitu. Duren mah juga nggak kayak bisa. berat yuk itu mah mesti. Iya. Tangan juga mesti. Tangan mesti kapalan banget itu mah. Manggis, dia bisa Duren buka nggak manggis nggak? bisa. Manggis. Aku lihat yang di situ ya, kira-kira apa. Aku nggak mau nih, abis ini pasti ada berita lagi. Berarti beritanya Telur, receh telur, banget. Bapak. Bisa dong. Kecapi yang dijepit di pintu gitu tuh. Pintu, jepit, jepret. Tahu gue itu. Dia tahu. Apa sih kecapi apa itu? Kecapi. Kecapi nih. Treng teng 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 teng. Aku nggak tahu. Buah. Aku tuh buah yang aku tahu tuh cuman strawberry. Bohong, Wen. Kemarin gue lihat dia di pojokan lagi ngempetin ituan aja tuh. Apa tuh namanya yang buah putih? Kesemak ya kan? Ya, coba kita kesini yuk. Semak aja lu tahu lu. Kesemak lu paham. Ini ada salak. Mau nggak? Kak, Mangga. sama-sama. Ah. Ya, bareng-bareng. Jangan aku Oke. semua. Aku udah bisa. Ya, aku bisa. kasih lihat ya. Coba. Tepuk tangan buat Nia boleh? Ngapain? Ntar dulu. Jangan nih. Emang ada yang keras? Bisa. Bisa. Buangnya kemana? Wen, baju lu. Iya gituin awas tangannya. Taruh aja di situ, taruh aja situ. Gini dulu kan. Iya. Ininya Neng diprotek. Gini toh. Awas kena tangan. Gue ngeri banget tangannya berdarah dah. Iya. Pelan-pelan aja. Nah. Ini. Yang dimakan Ya, yang ini ada lagi. Ini. Tapi aku gak suka. Kalau ngupas bawang bisa nggak? Ngupas bawang tuh digeprekin dulu kan. Iya gak? geprek ayam, geprek. Dikupas dulu baru geprek, tapi ada juga. Ada ya? juga. Ada juga, kan tergantung sih. Berarti dia bisa. Iya, Ngupas dikit mangga deh, ngupas mangga deh yang ini gampang. agak bukan yang pedas ya, yang merah, yang pedas yang mana? Merah. Sama Neng, Sama. dua-duanya bawang Dua-dua pedas. pedas. Biasanya waktu itu kan lu main bawang merah bawang putih lu nggak paham ya? Kan itu kerangka, nggak disuruh begini. Tapi- Ini pecahin mana? Ini telur. Pecahinnya di sini. Nih, di tangan dia nih. Nih. Oh bisa, dia mah kalau masak. Aku bangga. Kenapa sih jadi kayak berlebihan kalian ini? Ada timbang mecahin telur doang. Sabar, minta kulit salaknya buat bebeknya di rumah. Apa lagi sih, Mbak? Tisu. Ah, minta tisu. Oh, tisu. Makasih ya. Ya. Sama. Oke. Kalau kayak gini, kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brownies, obrolan manis. Oke, titik terberat yang Nia
Nia alami bukan saat rehabilitasi kemarin, tapi ketika kehilangan papa tercinta sebenarnya ya. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Oke, Nia, apa yang buat Nia masih ingat sekali ketika kalau lagi ada papa? Jadi gini kan, aku kan pisah sama papa umur aku 7 tahun. Terus nggak ketemu tuh papa, nggak tahu di mana. Terus aku cari-cari papa sampai pada saat aku umur 17 tahun, aku bisa temuin dan aku temuin balik papa sama mama dengan pasangannya masing-masing. Dari 17 tahun baru ketemu papa lagi, tapi cuma dapat 4 tahun sama papa karena papa kanker kan. Jadi setelah ketemu 2 tahun setelah itu aku nikah. Terus pada saat itu papa kanker dan hanya bertahan 2 tahun lagi. Jadi aku kayak kadang-kadang ngerasa Tuhan kasih waktunya sedikit banget ya buat aku peluk dia lagi gitu. Itu sih yang paling berat. Tapi katanya setiap Nia punya masalah, Nia selalu curhat dan datang ke makam papa. Sering gitu karena kalau aku tuh di mata papa nggak pernah salah. Jadi selalu dimanjain, selalu bener. Kalau misalkan sama kakak-kakak semuanya suruh jagain aku gitulah. Pokoknya yang paling enak tempatnya adalah di papa. Jadi ya kadang-kadang ke makam papa untuk ngilangin kangen aja. Walaupun sampai sekarang juga masih susah untuk terima. Jadi gini, kejadian yang kemarin tahun lalu aku alami sama Ardi, itu aku udah bisa dapetin hikmahnya. Jadi lebih enteng. Tapi kalau kehilangan papa tuh sampai sekarang masih suka ada rasa. Belum bisa gitu, belum bisa sepenuhnya rela lah gitu. Kayak gitu, jadi masih berat. Ada gak sih pesan terakhir dari papa yang selalu Nia ingat? Papa waktu awal aku menikah sama Ardi, pokoknya papa bilang harga diri itu tidak dinilai dari uang. Jadi Nia nggak usah malu untuk masuk keluarga itu. Dari situ aku ngerasa kayaknya aku bisa jadi orang apa adanya. Yang penting jaga harga diri aja gitu. Jadi tidak bisa diinjak-injak orang. Dan ya biasanya memang memori itu yang selalu bisa menjadi kenangan ya. Iya, makanya aku tuh kagum sama kamu Kak. Kamu tuh selalu mengisi hari-hari anak-anak kamu, selalu ada. Kamu sibuk tapi kamu selalu ada. Jadi nanti pada saat dia gede, dewasa, dia selalu ingat gitu momen-momen sama kamu gitu. Jadi momen-momen ya mereka dari saat ini ya momen yang gak boleh kita lewatin sebenarnya. Iya bener, makanya yang pas masih ada papa mamanya, jangan kebanyakan sama temen-temen, mendingan sama keluarga dulu. Karena once mereka nggak ada, kita nggak bisa balikin itu lagi. Iya, nggak bisa karena kita hanya bisa cuman cerita dan ya kirim doa buat mereka gitu doang kan ya. Oke, nah Nia, dengan apa yang kamu sudah lewati saat ini, seandainya papa masih ada, apa sih yang kamu ingin sampaikan sebenarnya? Apa ya? Paling mau minta maaf karena umur segini Nia masih ngecewain papa. Tapi sekarang Nia janji mulai dari sekarang sampai ke depannya akan bikin papa senyum lagi. Papa bangga lagi. Walaupun papa nggak bisa lihat Nia, tapi papa selalu hidup di hati Nia. Itu sih paling. Dan baru-baru ini Nia luncurkan buku tentang pengalaman hidupnya. Kita ada artikelnya. Nia Ramadhani luncurkan buku Cerita Adek, kisah kelam saat jatuh hingga rehab. Akhirnya semua diceritakan di situ. Iya. Jadi sebenarnya itu bukunya tuh jadi di awal nggak berniat untuk bikin buku, tapi di rehabilitasi itu untuk mengingat masa lalu. Jadi ternyata banyak banget masa kecil aku yang terblok. Sampai aku ada hipnoterapi dan lain-lain. Dan salah satu caranya adalah menulis apa yang aku ingat waktu masa kecil. Terus aku nanya sama psikolog aku, kenapa aku nggak bisa ingat apa-apa ya, cuma sedikit. Tapi kadang-kadang katanya hal-hal yang sangat menyakitkan buat kita, tubuh kita menjaga kita untuk tidak mengingat itu. Tapi ya dengan digali-gali ya ada yang aku ingat, aku tulis dari waktu masih kecil sampai dengan hari kejadian itu gitu. Karena untuk mencari tahu apa yang salah ya, kenapa bisa sampai aku belok ke arah yang salah. Karena menurut orang-orang juga hidup aku oke-oke aja. Tapi ternyata setelah dari tulisan-tulisan itu ketemu tuh, banyak ketemunya yang di sini kamu salah, nanggepinnya salah, kayak banyak yang aku skip. Jadi kayak aku sedih, aku lupain aja, aku sedih, aku lupain aja, bukannya aku rasain.
Kalau dan diselesaikan iya, ya. kalau emosi itu kan harus diterima dan dikenali dan dirasakan gitu. Nah, aku tuh banyak banget yang gitu. Nah, setelah selesai prosesnya, itu ternyata tulisannya banyak banget. Jadi cerita kayak cerita dari kecil sampai dengan hari kejadian itu. Sampai semua dari aku pacaran sama beberapa orang gitu, terus udah gitu menikah sama Ardi. Waktu di awalnya juga nggak begitu mudah, kayak gitu-gitu semuanya aku ceritain. Dan aku ngerasa kayaknya untuk kejadian sebesar itu terlalu besar kalau hikmahnya hanya aku terima sendiri. Aku ngerasanya ini bisa aku bagikan buat orang lain. Maksudnya adalah karena banyak juga orang-orang yang pernikahannya yang penting langgeng deh. Tapi di rumahnya nggak terlalu enak gitu. Kadang-kadang dia mau juga ceritanya ke teman-temannya bukan ke suaminya gitu. Nah itu maksudnya mungkin dengan baca buku itu ada cara-cara yang dari psikolog aku, ilmu-ilmu dari mereka untuk belajar gimana cara ngomong secara asertif supaya nggak menyinggung perasaan pasangan dan lain-lain. Aku taruh di situ. Kamu tulis semua di situ. Aku tulis semuanya di situ. Jadi pengennya sih mudah-mudahan ada manfaat juga buat orang lain gitu. Tapi sebenarnya ya gini, nggak tahu ya, aku denger Nia sekarang ini jauh lebih matang sekali dan jauh lebih siap menerima dunia, ya. Dalam arti gini, banyak loh semua orang yang sebenarnya tidak berani menulis kisah tentang hidupnya, ya. Mungkin saya salah satunya nih ya, nggak pernah banyak tawaran dari wah ini penulis brand toko-toko buku besar gitu ya yang menawarkan. Saya nggak berani karena buat saya sudah kubur dalam-dalam dan kalau saya tuangkan lagi itu akan mengorek luka saya lagi. Takutnya akan berpengaruh. Jadi iya benar, karena memang itu keputusan yang berat Kak. Karena pada saat kita membuka sesuatu, kita mengizinkan orang-orang untuk masuk berkomentar tentang hidup kita. Sebenarnya dan harus siap itu. Dan harus siap itu. Tapi aku membuka semua ini juga salah satu alasan pribadinya untuk lebih mudah memaafkan diri aku. Aku masih punya 2 anak yang belum tahu tentang kejadian aku. Maksud aku dengan cerita ini, buku ini bukan pembenaran, apa yang aku lakukan itu salah, cuman aku pengen ceritain aja. Banyak kesalahan-kesalahan yang aku ambil, tapi juga banyak keputusan-keputusan berat yang aku ambil dan benar gitu. Tapi kejadian kemarin tidak ada pembenaran sama sekali dari buku ini gitu, cuman cerita aja. Dan aku pengennya nanti mereka yang 2 anak kecil-kecil aku itu udah besar, udah bisa baca dan ngerti, mereka lebih bisa tahu perjalanan hidup ibunya seperti apa gitu. Jadi lebih mudah untuk menerima. Dan aku lebih mudah untuk memaafkan diri aku kalau aku udah kasih tahu semuanya, ini hidup gue begini, ya udah sekarang terserah mau komentar apa kek, yang penting aku melakukan ini niatnya baik, ya orang komentar apa ya terserah. Oke. Nah, ini buku cerita Ade ini bisa dinikmati atau bisa dibeli di mana? Di toko buku. Toko buku semua udah beredar ya? Tanggal 10. Tanggal 10. Tanggal 10. Hari Sabtu. Hari Sabtu ini serentak. Ada kunjungan Nia ke toko buku itu nanti? Tanggal 10 di Grand Indonesia. Nanti ntar tahun depan Januari di kota-kota gitu. Oke, muter ya? Iya, muter. Ini untuk yang pertama, cetakan pertama berapa? Yang pre-order kemarin dibikin 1.500 dulunya. 1.500. Kemarin yang pre-order itu 1.500, hasil penjualannya aku kasih semuanya untuk korban Cianjur. Oke. Jadi memang hanya berbagi cerita aja di mana semua keuntungan dari buku tersebut atau apapun gitu ya untung nggak berapa lah ya. Tapi semuanya Nia serahkan ke korban Cianjur. Itu sih apresiasi yang luar biasa loh. Dan kembali nih kalau aku bilang ngobrol berbicara gini ya. Berdamai dengan dunia ya atau berdamai dengan lingkungan itu adalah hal yang sebenarnya musuh terbesar. Kenapa aku bilang musuh terbesar? Karena ketika lawan lo atau teman pairing lo itu nggak sesuai dengan apa yang lo mau, lo tuh bisa menimbulkan kemarahan, kebencian, dendam. Tapi ketika apapun situasi yang terjadi, lo bisa berdamai, enggak, dia baik. Karena basicnya semua orang itu baik. Tapi mereka punya caranya masing-masing. Betul. Nah, cocok atau enggak kitanya itu kan tergantung. Misalnya dalam bentuk makanan, saya ini mecin, dia ini cuka, dia ini bawang merah, dia ini. Kalau dijadiin satu itu cocok atau enggak? Ya, kalau cuka terlalu banyak kan juga enggak bagus. Mecin terlalu banyak juga enggak bagus. Jadi biar jadi makanan yang enak harus sesuai dengan takarannya, gitu ya. Dan Nia itu sudah tahu takaran dia itu semana, porsinya dia semana, dan dia ceritakan. Jujur Nia, nggak semua orang itu berani menceritakan kisah hidupnya, karena
kayak masih nggak lah ntar gue sedih lagi. Gitu. Iya. Kalau aku masih begitu. Iya. Jadi enggak lu ceritain yang ini aja, enggak, gue nggak mau bohong. Iya benar. Karena kalau mau sekali cerita kalau ya mau- cerita yes, semua, yes. kalau Iya, enggak ya betul. udah. Dan itu pilihan orang masing-masing sih, nggak ada benar nggak ada salah. Betul. Karena cara kita menanggapi diri kita, Iya. cara kita berdamai sama diri kita kan beda-beda. betul, gitu. betul. Jadi ya pada dasarnya semua orang baik. Ya, memang baik dengan caranya Caranya masing-masing. masing-masing, Ya. Oke, kali ini kita kedatangan dua cowok ganteng dan imut yang serba bisa serta saling menghibur. Kita panggilin dia, Maggie Irawan dan Ical Kate. Kate. Kenapa marah? Kenapa dia di luar yang dipanggil Maggie dan Ical Kate? Ya udah. Kan yang lebih tua saya. Hei, gue masih mending. Gue manggilnya, tadi gue mau manggilnya Kate. Gue pikir. Iya, makanya gue bilang, Kate. Gue makanya gue tadi mau minta maaf. Emang benar itu panggilannya Kate. Panggilan. Gitu. Jadi namanya siapa? Nama panjangnya Ical Kate Middleton. Iya. Tapi Middleton Anda. Ya udah, kenapa kalau aku dipanggil dulu? Hei, lu pulang deh, pulang. Ini siapa yang siapa namanya? Aku Maggie. Aku dulu, aku Maggie. Iya, saya dulu, saya Ical. Aku dulu lah. Yang lahir siapa duluan? Saya lebih tua. Aduh repot banget nih berdua. Aku lebih tua. Jadi aku Abang. Jadi aku lahir tahun 96, dia 94. Kamu lebih duluan. Lebih Tapi kita tanya aja ibunya langsung, Bu gimana nih? Anaknya siapa yang lahir duluan? Kamu berapa? Bentar, kamu berapa? Aku lahirnya 96. Kamu? Saya 95. 70 nih. Mantap. Umurnya kelihatan. Silakan duduk. Kamu di mana? Kamu di sini? Mau di bangku? Mau. Bercanda, lu Bahasa bangku basi, beneran. itu bahasa basi. Jatuhnya Putri Salju meliliput ya. Iya, bener. Ini maunya di mana sih? Di sana, Aku di sini. Ya, aku di sini ya. Selera lu tua juga ya. Sama kita Iya, maunya kalau apa? kalian bilang seleranya tua ya selera kita normal Kak. Betul iya, Kak. iya, Walaupun badan kita kecil selera kita normal juga. Iya, udah. Sekarang bener. Lo dempat banget sih. Ini emang kayak gini nggak dempetan? Ini kan gede. Lu mendingan berdua main komedi puter gue depan dia. Sini. Maggie sini. Ya Ica, Tuhan. sini. Duduk yang benar, yang rapi yuk. Ya. Ayo sana. Ah, lu di sini. Ya kita duduk. Bisa aja Pak Wendy. Lu berdua mau? Mau. Yuk. Ya. Berdua mau katanya. Udah beli tiket terusan belum? Duduk. Iya. Gua sono. Oke, Maggie dan Ical ini adalah dua sahabat yang selalu berantem Oh, dan sahabat, dipertemukan kirain sahabat. Enggak sahabat. Enggak. Orang dia jauh di Sumatera, saya di Sulawesi. Aku di Sumatera, aku di Sulawesi. Jauh. Enggak, jauh. Enggak. Aku suka yang kayak gini-gini nih. Kate dari Sulawesi. Ada saatnya kita stabil, aku juga suka kegaduhan. Jadi balance. Aku ada tayangan dulu dari mereka ini dia. I like. Kadang-kadang kegaduhan itu juga seru juga ya. Tapi kan ini kan buat lucu-lucuan aja gitu. Tapi kalian sebenarnya aslinya akur nggak sih? Enggak pernah akur kita. Mau nanya nih ya, tapi mohon maaf nih jangan kesinggung, jangan marah. Iya. Cupang berapa karang? Bukan orang majikan. Kebetulan bukan. Nah akhirnya gimana lu berdua ini sekarang kalau setiap di acara selalu digabungin? Nah itu bagaimana? Coba Awal mulanya gimana? Kok aku? Kalau lebih tua Ceritanya. kau yang cerita, Cal. Jadi kan ini awal-awalnya tuh kan pas lagi kompetisi dia suka nonton begitu sama anak-anak stand up Indo. Kalau setiap kali ada acara datang bareng diberantemin, Pak. Oh diadu. Iya, kayak tinju-tinju yang di Filipina itu loh, yang orang-orang pendek diadu itu. Terus Ditawa. Iya, begitu. Jadi akhirnya dari situ ada Dari situ, chemistry. iya benar. Tapi kalau menurut kalian nih, ini kan berdua kan sering berantem. Masing-masing coba deh saling memuji, coba.
Ical muji siapa? Megi. Megi muji Ical, coba. Aduh, Kayaknya kalau ada hal terberat dalam hidupku inilah. disuruh push up aja lah kita kalian daripada disuruh akrobat saling aja muji aku ya. daripada muji, muji dia. Muji aja. Tiga hal saling- baik aja deh. Tiga hal baik dari masing-masing. Oke. Kan Ayo saling dari sayang. Maggie dulu. Aku ya. 3 hal baik tentang Ical. Baik, terus lucu, Emang. banyak rezeki itu Amin. aku sendiri. Enggak. Kan disuruh bilang saling muji. Kau coba kamu muji dia coba. Oh, iya. Apa Ji? Lihat lah. Tai lalatnya keren. Jangan tai lalat yang lain. apa-apa. Kan masih banyak hal Kan positif sama, kan lainnya. itu kerennya. Masih banyak hal Itu kan positif. masih Hal positif lainnya masih banyak. Ada tai lalat juga, bisa tai lalat juga. Masih apa? Si Wendy orang didempetin begitu. Ya udah Dipisahin. baik banget kali, ngerti nggak? Hey, security mana? Ada security nggak? Kenapa emang? Gue mau titipin di locker nih. Hah? Tapi pada saat kalian digabungin awalnya kalian nggak mau. Awalnya Ical kayak nggak mau katanya. Ical nggak mau. Ical kalau saya tuh kayak ini bang kayak apa kayak minder begitu kan dulu waktu masih di Palu itu suka diceng-cengin begitu kayak kalau Gak ada yang berdarah di pendek. Palu. Bukan, Palu Sulawesi Pak Wendy. Palu Sulawesi. Jadi suka diceng-cengin begitu kan kayak temanmu tuh temanmu. Padahal kan semua orang kata juga tidak kadang ada yang tidak berteman juga kan. Selalu dibilang itu temanmu tuh temanmu sana kau satu keluarga kayaknya. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih tuh Ical kalau Jadi ketemu takut. yang satu spesies sama kita, dia tuh kayak minder gitu. Minder. Kayak aku malu ketemu orang KT juga gitu Betul. kan. Dulunya dulu. Kalau sekarang masih Sekarang masih. Kan gua nggak mau ketemu. Udah, jangan berantem. Abang tuh. coba nggak mau ketemu. Satu grup Jauh aku Smini dengan- nggak mau pernah ketemu kan? ketemu. Nggak mau ketemu. Pernah ketemu. Aku kebetulan tantenya, jadi mereka nurut. Iya, iya, iya. Aku ada artikel, coba kita lihat dulu artikelnya. Maggie Irawan dan Ical Kate kompak merahasiakan kekasih hatinya. Oh, jadi pacaran aja pada Gua diem-diem tahu. tuh. Siapa? Pacar mereka satu. Mereka lagi rebutan. No, yang pojok. No. Enggak bang. Nggak, pacarnya sarang paro ya. Tapi kalian tipenya sama nggak sih? Tipenya paling kayak orang-orang normal pada umumnya begitu. Tapi udah punya pacar? Sudah. Kamu Sudah. pernah saling curhat tentang kekasih nggak? Pernah. Pernah. Sama-sama ceweknya kita itu suka cemburuan ke kita. Kak. Cewek kita tuh posesif orangnya. Masalahnya kita cuma kayak foto sama anak SD, Iko foto-foto lagi sama Nah, anak SD. gitu. Kau suka pastikan ya? Ya enggak dong, kan sudah ada kau pacarku. Ya lagian jauh juga. Lu kan udah Enggak, karena tua. menurut dia kekasih itu sepantaran sama lakinya kali. Iya. Jadi dianggapnya Lebih begitu. kesepantaran begitu, ceweknya cemburu, iya. Maksudnya kenapa Jadi cemburu? tapi cewek kalian tadi nggak pernah double date gitu nggak pernah? Pernah. Oh pernah ketemu. Ya paling itu cewek dianggapnya juga lagi jalan sama adiknya kali. Bukan ini Bang Roban bukan kayak ini jalan sama adanya, lebih kayak kalau kita jalan di mall tuh kayak dianggap ketempelan begitu. Kadang orang-orang kayak Di antara Maggie sama Ical, Ya. siapa yang duluan jadi artis? aduh nggak tahu. Ada bagaimana itu ya? Soalnya dia udah lama juga, dia ngikut-ngikut Pak Jarwo. Kalau saya tuh 2016 stand up begitu. Iya kan? 2014 tuh aku pernah ikut dia audisi di luar. ceramah gitu di Ya. ini. 2018 aku pernah di Brownies juga. Hah, kapan? Pernah. Iya, serius? Pernah lah gimana? Pernah. Kamu Pak Jarwo? Enggak, bukan sama Bang Jarwo kan. Masa iya? 2018. Iya, iya. Yang Kok waktu bisa lolos sih, Eno? Bukan dong maksudnya ditanya prestasinya Iya, apa? kenapa bisa dulu Kan diundang waktu bisa itu lolos? konten, karena konten lucu Iya, kan. yang kata-kata itu Bang Ruben. Oh, gara-gara viral. Iya. Oke, nah berarti yang duluan masuk TV siapa duluan di antara berdua? Kayaknya aku Masuk 2014. Saya 2016. Iya, gitu. 2015. Berarti duluan dia. Dulu dia. Oke, tapi kalau kamu kagum nggak sama dia? Kagum. Kagum.
Jujur dulu idola. Oh idola. Tapi kenapa sekarang ribut? Oh, biarin kan dia lagi anteng nih, ntar tunggu 5 menit nih. Lagi Iya, biarin aja. Kok tiba-tiba sama kan saya duluan beli ini. Enggak lah, aku duluan beli ini. Jambak. Kalau ini nih, celana hijau, kupluk hijau, pas matching. Ya aku juga matching nih. Ini kupluk kuning. Kuning ini cocok dengan ini. Apa enggak? baru lu dibilang Kan akur. gue bilang lagi anteng. Baru bilang akur udah berantem lagi. Tapi aku boleh nanya ya satu ya. Iya, boleh. Tapi dulu awal ketika kalian pertama dari biji salak terus jadi orang. Tiba-tiba beli salah kan, bukan Udah beli serius salah. nanya, gue kira Udah bener jadi lu. bayi. Iya. Tetap ngerasain bayi juga ya? Enggak rasain dong. Emang kita lahir langsung jenglot? Iya. Ya makanya kan nanya dulu. Bukan beli salah. Ruben. Kita lahir tuh ya bersin dari orang tua kita. Hacim keluar kita. Upil Ya dong udah, berarti. ini kita seru-seruan ya. Pokoknya nanti kita akan ngobrol lagi. Ada Putri Salju, ada Liliput. Kita kembali sama saya pilih yang mau tetap di Brownies Obrolan. Oke, sebentar. Coba mic dinyalain dulu. Bun! Bun! Halo. Iya sayang. Bunda. Ini jelek kan? Tunggu tuh. Cahayanya jelek. Cahayanya jelek. Di kamar mandi cahaya bagus. Di kamar mandi. Nih, coba lihat itu. Bunda Korla Jelek, ini jelek. bandit-banditmu. Bunda Korla nih Kok cucu kan nih. kecil kau? Bunda Korla ini bandit-banditmu, Bunda. 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 Iya sayang, anak bunda. Iya, Bunda. Bun! Ah, Jadi gimana? Kapan dong ke Indonesia? Januari. Tunggu bunda Januari. Iya, kita mau siapin tarian di bandara loh. Bun, kapan emang tanggalnya? Tanggalnya rahasia sayang. Iya. Ya Allah. Terkabari ke Brownies ya. Ivan tahu. Ivan udah tahu. Iya. Iya, ntar ke Brownies Ke ya. Brownies ya. Pasti dong. Oh iya dong. Pokoknya semua lagu-lagu hits dari Bunda Korla harus kita nyanyikan di sini. Tengok mukanya udah dirawat sama Ivan untuk persiapan belajar. Iya, memang itu orang. Udah disiapin semua. Itu pokoknya orang salon yang udah aku siapin buat Bunda. Ya. Anak gue. Bunda mandi Bunda. Ruben anak gue. Bunda, ya. Bun, Rindu gak sama mak? rindu lah, rindu. Paham kan? Ruben anak gue. Kalau ingat masa-masa dulu sayang. Iya. Mana terongnya mana? Iya. Kau suruh mak masak terongnya sayang. Dan mak. Iya. Ini cerita Ruben. Ruben mau enggak? Mak masak apa mak hari ini? Masak terong. Terong apa mak? Terong belado. Udah nggak usah banyak bacot. Makan kan juga. Jadi maksudnya Cek, gue udah minta kebanyakan nanya, udah Iya, makan aja benar. sekarang gitu. Ya udah pokoknya. Tiba-tiba ini rumahnya masak lagi. Mak masak terong lagi dong belado. Beli sendiri terongnya emak yang masak. Kata-kata itu Ruben sama Orben sama Oga cukup-cukup ke mall cari terong hanya untuk mak. Ini mak terong udah ada cabenya udah tomat udah tinggal masak. Ya udah. Maknya jadi babu. Iya. Baik jadi babu. Ya udah. Ntar Igun kemana? Masih tidur dia ya? Masih ngorok si badak. Badak. Badak bangun. Tuh Igun. Dia cinta sama emaknya, dia ngerawat muka mamanya tadi malam, dipakein bedak, dipakein krim, mak biar cantik mak mukanya kering, mak mukanya nggak bercahaya, tahu kan di sini jam 5:30 pagi. Nggak tahu. Emang 6:30 pagi? 6:30. Ya lu, ya kalau 6:30 beda. Gue punya utang kartu kredit, lo tau nggak? Oksa bener pun, Oksa lu nelpon kayak dia punya utang kartu kredit itu. Ya,
Ya ampun, bangun anak perawan masih tidur jam segini. 5:30 pagi. 6:30. 6:30. Jam berapa? 6:30. Oh, lu kalau dia salah gitu. Oh. Kok muka lu tua? Percuma kalau jarak jauh. Kalau deket baru gua habisin. Percuma gua kalau jarak jauh. Dia baru deket lu ya. Rambut lu gua lu habis sama gua. Ya udah ya, salam buat Bunda, buat semua ya. Evan ya. Oke. Dadah. Bye. Dia lagi sunat. Sunat. Oh, sunat. Igun sunat. Ya. Sekarang kita kedatangan cowok ganteng yang jago dalam meluluhkan hati cewek. Oh, ini ada yang ganteng nih. Lu kalau udahan boleh balik. Jangan dong, kita panggil sini ya. Takut, easy. Halo. Sini. Duduk. Iya, duduk. Tunggu Tezi ya. Tunggu Tezi gak cuma Tadi sama dia gak mau Ini berdua doang sih. Itu tadi gak mau. Apa pakai aja orang terus ini ke panggung. Anak-anak Tama udah Iya, Pak. Ruben kalau mau dekat sama Tengku, harus dekat sama anak-anaknya. Iya. Kebanyakan gaya nih mainan Kinder Joy. Oke, Tunggu Tezi gak cuma jago meluluhkan hati, dia juga bisa menghibur karena jogetnya. Kita punya tayangannya ini dia. Kalau orang cakep tuh kayak gitu gemes ya, ngerti ya? Enggak, lebih ke pesan gitu. Coba kamu kayak gitu juga. Itu kayak gitu doang. Coba. Nah, gini doang. Bisa. Jatuhnya kayak ketombe ya. Bentar, Ben. Coba ulang barengan berdua. Coba. Kotak coba ya kotak. Buat musik. Op. Kayak mainan dashboard. Oke. Tapi kalau lagi kayak gitu lu memang ngelihat yang lagi viral atau memang isi waktu kosong aja? Isi waktu kosong. Isi waktu kosong gitu ya. Tapi berarti lu punya waktu sendiri dong untuk ngafalin gerakan gitu. Cuma nggak perlu dihafalin gitu doang. Itu emang leher sama pundak pisah begitu? Enggak, jadi itu basic itu gerakan dance. Jadi ada yang gini gitu. Enak ya kalau orang cakep tuh ya. Maksudnya nyenengin gitu ya. Coba dong dia dong Mama. Sebenarnya kita bisa, cuma lehernya kita nggak memungkinkan. Iya. Oke, kita coba untuk Tezi, host dan bintang tamu untuk cobain joget kepala ayam ala Tezi ya. Goler. Goler. Apa tuh? Goyang leher. Oh, goyang leher. Oh, kirain ini. Bukan galer, garuk leher. Iya. Bukan garuk leher. Iya, garuk leher. Aduh. Oke ya. Oke. Ayo. Nah. Dari. Dari itu caranya gimana sih? Caranya tuh sebenarnya kalau kita bisa kayak gini, jadi bisa kayak gini. Jadi pas badannya ke sini, lehernya ke sini. Jadinya kalau digabung jadi gini. Oh nggak bisa. Abang ada beli alat-alat biar balance gitu nggak? Nggak ada ya? Jadi gitu. Maggie sebenarnya bisa. Nih dia. Ini lucu. Coba ngomong dulu Wendy. Cepetan. Maggie nggak bisa. Karena? Karena dia dari kepala langsung ke pusar. Emang nggak ada lehernya. Kalau kita pada ada juga nggak ada. Dari tadi gua nyangka, gua pikir dia kelilit ari-ari nih. Berarti harus disesar dong. Aduh, Oke, hari kita istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali setelah yang saat ini tetap di Brownies obrolan manis.
beruntung. Sabar, ntar dulu. Dia rasa ngomong, denger nggak? Abis ini kita lunch yuk, ye. Lu jangan keluar kayak gitu. Emang dia ngomong gitu? Iya, aku dengar. Kamu dengar aja deh, kakinya yang ngomong. Emang ngapain ngapain? Nia katanya mau ngasih hadiah, nggak tahu kenapa nih kayak kita hari ini lagi beruntung deh. Aku cuma bawa 3 tapi Terima di kasih, dalamnya Nia. ada buku, Terima kasih. sama ada mainan buat dimainin sama adik kakak. Ini yang M, Thank you Nia. ada kaosnya juga. Wow, thank you. Terima kasih Kak Nia. Ini tolong diurus dong. Mau minta juga soalnya. Lu jangan baca ini, lu beli bobo dulu. Ya, Dongeng makasih banyak ya. Enggak. Nanti beli aja ya. Gue baca obat batuk aja. Tuh, terima kasih banyak ya. Pokoknya ini berguna Nia, banget. thank you ya. Terima Sukses. kasih. Nanti Doa. Wow, tuh. Lihat dong. Pokoknya sukses untuk Nia ya. Dan tanggal 10 nanti langsung sold out abis. Amin. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah. Lebih banyak. Bye. Jangan rebet, quick, 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 quickly,